Halo teman-teman semua, kita masuk ke pertemuan 4. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang angka. Jadi sebenarnya bukan cuma angka, tapi kita akan bahas yang lainnya juga, termasuk perkenalan dalam pertemuan keempat ini. Oke? Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi yang di depan ini adalah nomor dalam bahasa Jerman. Tapi dalam pertemuan sekarang kita akan membahas angka 1 sampai 20 saja. Aku akan coba untuk membacakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau misalnya kita cari-cari tahu ya teman-teman, sebenarnya untuk pengucapan angka memang berbeda. Jadi contohnya, setiap orang atau setiap guru atau setiap dosen ya itu berbeda-beda cara membacanya. Tapi bukan berarti kita ingin merasa benar atau salah, tapi kita tetap menghargai perbedaan yang ada ya teman-teman. Karena banyak yang orang Indonesia yang membaca Zen ya, Chen, itu jadi Chen atau Shen gitu. Kemudian Swansea atau 20 itu juga ada yang Chuancik, ada yang Juanjik, ada yang Swansea, ada yang Swansea gitu ya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau aku untuk 10 dibacanya Chen. Jadi dry Chen, via Chen. Kemudian kalau untuk 20 aku membacanya adalah Swansea. Jadi terserah teman-teman mau ikut aku, karena kebanyakan orang Indonesia Chen, atau misalnya teman-teman memiliki referensi lain. Atau misalnya 20 begitupun dengan 20 ya. 20 misalnya mau bilang Swansea itu tidak masalah. Atau mau Chuanchi juga nggak apa-apa. Oke? Nah, kemudian dari tadi kita bahas 1 sampai 20 teman-teman. Kalau 0 apa? 0 itu nul. Nul. Jadi 0 itu nul. Nah, kemudian cara membaca angka. Aku belum ngerti nih Frau, misalnya nggak masalah teman-teman. Yang penting nanti kita belajar pelan-pelan, terus kita belajarnya dan berusaha ingatnya dari 1 sampai 10 dulu. Sisanya gampang. Ya, jadi dari 1 sampai 10 itu adalah kunci, teman-teman. Kalau misalnya 14, cara bacanya adalah 4-nya dulu yang dibaca. Ini untuk belasan ya, teman-teman. Jadi 14 itu via Chen. Cara bacanya 4-nya dulu. 4-nya itu adalah via atau vier ya. Tapi aku via, kemudian Chen. Ya, via Chen. Nah, jadi untuk 14 atau 15, kita tarik lagi ke belakang, ya. Oke, contoh 15. 5 itu phone, kemudian Chen. Nah, tapi 17, ini kan sepertinya harusnya Ziben Chen gitu ya. Tapi untuk 17 jadinya disingkat, jadi Zip Chen. Kemudian 18, Chen. Nah, untuk cara membaca huruf 8 itu jadi ininya ada ho-nya. Chen. Ya, tidak usah terlalu kelihatan banget, tapi yang penting ada ho-nya dikit. Chen. Gitu. Nah, kemudian nih, untuk puluhan, ya. Untuk puluhan, kita ambil contoh 21. 21, satunya tadi itu adalah ein, kemudian pastikan menggunakan un. Dan 20 itu adalah Swansea.
Untuk 30 ini bukan Reibig, tapi Reisig. Ya, Reisig. Kalau untuk 40 ini Viasig. Nah, cara membacanya, kalau misalnya 20 ya, 21. Itu satunya dulu teman-teman. Ein, kemudian pasti dikasih di tengah. Artinya adalah M gitu ya kalau dalam bahasa Inggris atau dan. Nah, jadi 21 itu ein und 20. Ya, jadi 20 itu 20. Kemudian 22 juga sama. Jadi 2 itu yang belakangnya itu zwei ya. Kemudian dipakailah und. Zwei und 20. 22 zwei und 20. Oke. Kemudian, berapa umur kamu ya? Jadi ini adalah pertanyaan untuk kita-kita yang mau bertanya secara informal. Namanya adalah duzen, berkamu gitu ya. Nah, jadi wie alt bist du? Artinya adalah berapa umur kamu? Wie alt bist du? Berapa umur kamu? Nah, kita bisa jawabnya itu langsung tembak angkanya atau pakai ich bin. Ich bin artinya adalah I am atau saya. Wie alt bist du? Berapa umur kamu? Like how old are you ya kalau dalam bahasa Inggris. Wie alt bist du? Jawabnya bisa langsung tembak. Misalnya 27 tahun. 27 Jahre alt atau 27 itu sudah cukup. Tapi bisa juga secara lengkap. Misalnya ich bin 27 Jahre alt. Undu gitu ya kalau kita mau bertanya sebaliknya. Misalnya ditanya nih, wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt. Undu, umur saya 27 tahun. Dan kamu, ya, ich bin itu I am. 27 itu 27. Jahre itu seperti years atau tahun. Alt itu seperti old. Jadi, itu artinya adalah N, ya. Kemudian du itu seperti you atau kamu. Jadi umur saya 27 tahun. Dan kamu itu. Nah, sekarang teman-teman bisa komen berapa umur teman-teman. Tapi jangan pakai angka balasnya di video ini. Tapi balaslah dengan huruf Latin. Ya, contoh. Nih, umur teman-teman misalnya. Sekarang teman-teman umurnya 32. Berarti 2 itu zwei, kemudian pakaiin und. 30 30 gitu ya. Contoh 41. Ya. Berarti 1 itu apa? Kemudian pakaiin und. Dan kemudian 40 itu apa? Gitu ya caranya untuk mengatakan angka dalam bahasa Jerman. Tapi teman-teman tulis di komentarnya, jangan langsung angkanya ya yang diketik, tapi Latinnya, huruf Latinnya. Oke. Nah, oke, silakan di komentar sekarang juga boleh atau selesai menonton video ini. Nah, seperti contohnya 79 ya. 79 itu apa sih, Frau? Kalau dibaca dalam bahasa Jerman. Wie liest man das in Deutsch? Nah, 79 adalah 9-nya dulu. 9-nya itu 9. Kemudian und atau dan 70 itu 70. Jadi 79 itu 9 und 70. Kemudian warna dalam bahasa Jerman. Ini sebenarnya agak-agak mirip dengan bahasa Inggris teman-teman ya. Dan sebenarnya yang selama ini aku lihat di soal itu banyaknya yang di depan untuk yang keluar di soal-soal atau di latihan-latihan gitu ya. Nah, aku akan coba untuk membacakan ya. Rot atau red ya, seperti merah ya, seperti red kalau dalam bahasa Inggris. Ini artinya adalah merah. Kemudian blau itu biru, brown itu coklat, schwarz hitam, grün itu green ya seperti green, hijau, orange itu oranye, turkis, toska, gel, kuning.
Nah, und dann, welche Farbe ist das? Warna apakah ini? Teman-teman bisa tulis juga di kolom komentar, ini warna apa dalam bahasa Jerman. Kemudian ucapan selamat dalam waktu ya, tapi bukan selamat ulang tahun. Jadi aku akan coba menerjemahkan dan juga membaca. Guten Morgen artinya adalah selamat pagi. Guten Tag, selamat siang. Guten Abend, selamat sore ya, atau good evening. Bisa juga selamat malam, Guten Abend. Kemudian Guten Nacht. Nah, Guten Nacht bedanya dengan Guten Abend adalah perpisahannya. Jadi Guten Abend itu dipakai ketika lagi sore hari sedang bekerja gitu ya, atau malam-malam kita rapat. Itu masih Guten Abend. Atau misalnya lagi seperti ini kelas, Guten Abend. Nah, Guten Nacht itu kalau kita lagi mau tidur. Perpisahan antara bangun ya, antara kita bangun dan juga mau tidur. Misalnya sama ayang, teman-teman bisa katakan Guten Nacht, Schlaf schön ya. Guten Nacht, selamat malam ya. Kemudian good night gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Schlaf schön, tidur yang nyenyak ya. Jadi bisa, itulah perbedaannya Guten Abend dengan Guten Nacht. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perkenalan, teman-teman. Apakah teman-teman pernah melihat kata-kata ini ya dalam bahasa Jerman? Ich bin artinya adalah saya. Kalau dalam bahasa Inggris ini seperti I am. Ich itu I ya, bin itu am. Jadi ich bin adalah I am gitu ya, atau saya. Nah, begitu pula kalau misalnya kita mau bertanya. Bertanya berarti bin ich gitu ya kalau dalam bahasa Jerman. Jadi ich bin itu I am atau saya artinya. Nah, contohnya yang di depan ini adalah perkenalan singkat dalam bahasa Jerman. Aku akan coba untuk lesson ya atau expression akan membaca. Halo, Guten Abend, selamat malam. Ich heiße, nama saya atau saya dipanggil ya. Ich heiße Farah. Nama saya Farah. Ich komme aus, ya, saya datang dari Indonesia. Jadi Indonesia itu Indonesia. Nah, untuk ich komme aus ini konteksnya lebih ke dalam kamu berasal dari negara mana. Kalau kamu tinggal di mana, sebenarnya ada juga sih yang bilang ich komme aus itu kamu sekarang tinggal di mana gitu ya. Tapi itu hal yang berbeda. Nanti ada lagi cara berbicaranya gimana kalau menjelaskan kita tinggal di sini loh. Jadi ich komme aus itu lebih kepada kita berasal dari negara mana. Ya, ich komme aus Indonesia. Kalau Austria misalnya berasal dari Austria berarti Österreich. Di Indonesia itu dalam bahasa Jerman Indonesian. Kemudian ich bin 27 Jahre alt ya. Ich bin itu I am, 27 itu umur ya. Tadi 27, Jahre alt itu years old. Jadi umur saya 27 tahun. Kemudian freut mich ya, artinya adalah senang berkenalan dengan kamu. Ya, itu adalah freut mich, tapi ini informal teman-teman. Kemudian danke, terima kasih ya. Oke, aku akan coba membacakan ulang. Halo, guten Abend, ich heiße Farah, ich komme aus Indonesien, ich bin 27 Jahre alt. Freut mich, danke, gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau ikut kelas nanti kan kita akan expression atau lesson ya. Kita akan berbicara langsung di open mic. Jadi misalnya teman-teman skip kelas boleh komen ya. Lalu sertakan juga yang titik-titik ini, teman-teman boleh ketik dari awal kayak dari halo sampai danke, kemudian isi ich heiße, namanya siapa, kemudian datang dari negara mana ya, Indonesian. Kemudian ich bin 27 Jahre alt.
Jadi jangan dengan angka tapi dengan latinnya dari angka tersebut dalam bahasa Jerman gitu. Oke, silahkan ditulis di bawah. Nah, kemudian nih aku akan mencoba untuk expression ya dalam kata-kata bahasa Jerman yang di depan. Oke. Stadt artinya adalah kota, Auto artinya mobil, trinken minuman, Kind anak, Tag hari, Winter musim dingin, Käse keju, Bed tempat tidur. Teman-teman boleh ulangi sekarang dan dicoba selagi aku selesai membaca. Kemudian Gemüse sayuran, Milch susu, Auge mata, Kopf kepala, Brot roti, Wasser air, Rice nasi. Boleh silahkan dicoba sekarang ya teman-teman. Kemudian sebelah kanan salad, ini adalah salad ya, makanan. Universität atau universitas, Krankenhaus, rumah sakit, kino, bioskop, baum, pohon, Schmetterling, kupu-kupu, Sonne, matahari. Silakan teman-teman boleh mencoba pada sekarang ya, atau kalau ikut kelas aku akan coba murid satu persatu untuk membaca expression tulisan yang ada di depan. Oke? Kita akan akhiri pertemuan keempat ini teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Der Unterricht ist zu Ende. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye. Danke. Terima kasih semuanya. Auf Wiedersehen.